الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وهدى وصلاحا يا رب العالمين. أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengawali penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Mulk juz yang ke-29, dan dari apa yang telah kita jelaskan di sana terdapat beberapa pelajaran, di antaranya terkait dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menguji manusia supaya nampak siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Dan yang dimaksud dengan terbaik amalannya adalah orang yang melakukan suatu amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni mencari penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amalan yang dilakukannya adalah amalan yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal inilah yang selalu kita mujahadahkan, yang selalu kita upayakan dalam setiap kita melaksanakan amal di muka bumi ini, yaitu bagaimana amal yang kita lakukan terlaksana dengan ikhlas, dan yang kedua, amal yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dua hal ini selalu menjadi fokus kita di dalam beramal, maka insyaallah amalan kita tidak sia-sia, bahkan amalan kita akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Sebaliknya, jika kita mengabaikan salah satu di antara keduanya, maka amalan yang kita lakukan akan berakhir pada kesia-siaan. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghashiyah. Allah berfirman, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Dia beramal dengan penuh kesusahan, bersusah payah dalam beramal, tapi hasil yang dia petik di akhirat yaitu tasla naran hamiyah, justru dia masuk ke dalam neraka. Kenapa bisa demikian? Karena tidak memperhatikan dua hal yang kita sebutkan, yaitu berkaitan dengan ikhlas dan berkaitan dengan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur." Di awal surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengabarkan kepada kita tentang kemahakuasaannya. Kemudian Allah menyebutkan bukti-bukti akan kemahakuasaannya. Di antara yang menjadi bukti yang sangat terang benderang di hadapan setiap manusia
di mana Allah Subhanahu wa taala khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang berlapis-lapis sebanyak 7 lapis. Dan di setiap lapisan langit di sana ada malaikat yang menjaganya. Dan di setiap lapisan langit selain malaikat-malaikat itu menjaga, juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang saya dijelaskan bahwa tidak ada tempat di langit seluas sejengkal kecuali di sana terdapat malaikat yang rukuk dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit fi ghayatil husni wal itqan. Allah menciptakannya dalam puncak yang terbaik. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Kita tidak mendapatkan kekurangan di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diingatkan akan kesempurnaan yang menciptakannya. Karenanya di dalam ayat Al-Quran kita sering diperintahkan untuk selain memperhatikan ayat-ayat qauliyah berupa Al-Quran dan hadis, kita juga diperintahkan untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Karena setiap kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita merenunginya dengan seksama, maka kita akan mengetahui dari setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengetahui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna, nama-namanya, sifat-sifatnya, ketetapan-ketetapannya, apa yang ditakdirkannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, semuanya adalah kesempurnaan. Dan di saat yang sama, manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Sehingga kita menjadi merasa sangat butuh kepada yang sangat sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, antumul fuqara ilallah. Kalian adalah fuqara, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapapun kita sangat tercukupi dalam kehidupan dunia ini, kita tidak boleh kemudian merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah cikal bakal seseorang melenceng dari jalannya ketika ia merasa cukup, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Alaq, ar-ra'ahu istaghna. Ketika seorang melihat dirinya sudah cukup, maka dia akan jauh dari Allah. Dan yang paling pertama dialami orang yang merasa cukup, dia enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika seorang merasa tercukupi rezekinya, maka tidak lagi meminta rezeki kepada Allah. Ketika merasa sehat, tidak lagi meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita berdoa selain karena kita ingin mendapatkan apa yang kita minta, doa juga adalah bahagian dari bentuk kita merendahkan diri di hadapannya. Doa adalah bagian dari ibadah, dan setiap ibadah selain bertujuan supaya kita semakin dekat kepada Allah, dalam setiap ibadah kita juga merendahkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Engkau tidak melihat pada ciptaan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, min tafawud,
Tafawut yaitu khalalun wa naqsun, celah dan kekurangan. Kita tidak akan mendapatkan hal tersebut pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa yang dibuat oleh manusia, teknologi yang dibuat oleh manusia, secanggih apapun kita akan mendapatkan banyak kekurangan-kekurangan. Tapi ketika kita melihat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempurna. Bumi yang Allah ciptakan untuk manusia seperti yang dijelaskan di dalam surah An-Naba adalah tempat yang sangat sempurna bagi manusia. Bahkan para ahli yang mengetahui seluk-beluk tentang isi bumi ini sampai mengatakan bumi ini adalah rumah yang sangat elit, rumah besar yang sangat elit bagi manusia. Sudah sangat lengkap di dalamnya. Ada hewan yang kita bisa manfaatkan dagingnya, ada tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan oksigen. Semua yang dibutuhkan oleh manusia sudah tersedia di muka bumi ini. Dan kita dituntut untuk mensyukurinya agar nikmat tersebut senantiasa terjaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menambahkannya dengan kesyukuran yang selalu kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata terkait dengan firman-Nya, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut wa idan tafa an-naqsu min kulli wajhin sarat hasanatan kamilah." Jika telah ternafikan kekurangan dari segala sisi pada ciptaan-ciptaan Allah, maka secara otomatis ia menjadi sesuatu yang baik dan sempurna. Mutanasibah min kulli wajh, saling cocok dari semua sisi. Fi launiha wa hay'atiha wa irtifaiha, baik dalam warnanya, bentuknya, tingginya, dan yang tidak kalah pentingnya wa ma fiha minasyamsi wal qamar, dan apa yang ada di langit tersebut berupa matahari, berupa bulan, wal kawakib, dan bintang-bintang, ats-tsawabit minhunna was-sayyarat, baik itu yang menetap ataupun yang berjalan. Nah, ini semua menunjukkan kesempurnaan. Ada matahari yang sangat dibutuhkan oleh manusia di siang hari, dan juga ada bulan yang dengan bulan itu kita mengetahui pergantian bulan Hijriyah. Walamma kana kamaluha ma'luman amara Allah Ta'ala bitikrarin nazar ilaiha wa ta'ammul fi arja'iha. Dan ketika kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu telah diketahui, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita mengulang-ulang melihat ciptaan Allah tersebut dan merenunginya, sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang selanjutnya, farji'il basar hal tara min futur, kembalikanlah pandanganmu, kembalikanlah penglihatanmu untuk melihat dan memperhatikan ciptaan Allah. Hal tara min futur, apakah engkau melihat adanya kekurangan, adanya celah? Itu tidak akan kita dapatkan. Jadi benar-benar suatu kesempurnaan yang Allah perlihatkan kepada kita dan kita bisa melihat setiap harinya. Tentu kita melihat tujuannya untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran bahwa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, ya benar-benar sebagaimana disebutkan di ayat yang pertama, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini adalah ayat yang sering berulang dalam Al-Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga tidak ada yang ditakuti oleh seorang muslim kecuali yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dibesarkan
selain daripada Allah. Dan itu yang selalu kita ulang di dalam setiap salat kita. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal, kita selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya yang ala kulli syai'in qadir. Thumma rji'il basar karratain. Kemudian kembalikan, perbanyak untuk mengulang-ulang memperhatikan langit, memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang qalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir, maka pandanganmu akan kembali dalam keadaan lemah, tidak mampu untuk melihat adanya kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan sungguh kami telah menghiasi as-samaa'a ad-dunya, langit dunia. Tadi kita sebutkan bahwa langit itu terdiri dari 7 lapis. Dan yang kita lihat itu adalah langit dunia. Lapisan yang berikutnya itu tidak kita lihat. Dan Allah menghiasi langit dunia itu dengan bimasabiha. Yang dimaksud dengan masabiha di sini adalah an-nujum, bintang-bintang. Dan bintang-bintang ini sebagaimana yang kita lihat dan diungkap oleh para ahli, berbeda-beda satu sama lain, baik dalam hal cahayanya, kapan dia muncul. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang tersebut sebagai zina, sebagai hiasan yang memperindah daripada langit tersebut. Dan ini salah satu tujuan diciptakannya bintang. Dan ada tujuan yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu rujuman lisyayatin, sebagai alat melempar setan yang berusaha untuk mencari berita, sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan dalam hadis yang sangat panjang, bagaimana setan berusaha untuk mencari berita, untuk mencuri berita dari langit, dengan mereka saling bertumpuk satu sama lain untuk mendengar berita. Dan ketika sudah dekat, maka syaitan tersebut atau jin tersebut dilempar sehingga dia tidak bisa mendapatkan berita yang dia inginkan. Kata Rasulullah SAW, terkadang dia mendengar sebahagian, dan itulah yang disampaikan kepada yang dibawanya, yang ditambah dengan 100 kedustaan. Kemudian disampaikan lagi kepada yang dibawanya dan ditambah lagi dengan 100 kedustaan. Demikian seterusnya. Jadi di setiap level sanad itu ada 100 kedustaan. Dan itulah yang kemudian sampai kepada para dukun dan sampai kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga wajar jika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat tegas memperingati umatnya dengan sangat keras kepada siapa saja yang mendatangi dukun dan mendengarkan dan mempercayai ucapannya. Nabi dengan tegas mengatakan dia telah kufur dari apa yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana mungkin seorang yang sudah beriman tapi masih percaya dengan ucapan yang penuh dengan kedustaan? Itu bertolak belakang dengan keimanan. Jadi itu tujuan diciptakannya bintang, sebagai zina, sebagai perhiasan langit. Yang kedua sebagai pelempar bagi syaitan yang berusaha untuk mencuri berita. Dan yang ketiga sebagai petunjuk arah. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Bagi yang mengetahui ilmunya, terutama orang-orang dahulu yang bekerja di laut, dia bisa melihat dan mengetahui arah dengan melihat bintang. Tentunya ada ilmu dalam hal ini. Dan inilah ilmu perbintangan yang dibolehkan, yaitu ilmu perbintangan untuk mengetahui arah.
Dan sama sekali ternafikan di dalam syariat perbintangan itu dijadikan sebagai alat atau cara untuk mengetahui dan meramal nasib seseorang. Ini perkara yang diharamkan, bahkan termasuk di dalam kategori kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengecam perilaku orang-orang yang menjadikan pergerakan bintang untuk memprediksi atau meramal apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Jadi dalam syariat kita itu dipisahkan, tidak dikaitkan apa yang terjadi di langit dengan apa yang akan terjadi di bumi. Makanya ketika terjadi gerhana, jadi kebiasaan orang-orang Arab dahulu dan mungkin kebiasaan sebagian orang itu berusaha mengaitkan antara peristiwa di langit dengan peristiwa yang akan terjadi di bumi. Ketika terjadi gerhana matahari, orang-orang Arab berkeyakinan bahwa gerhana matahari ini menunjukkan akan ada orang besar yang lahir atau ada orang besar yang wafat. Maka Nabi SAW serta-merta mengingatkan mereka bahwa inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yakhsifani li mauti ahad wala li hayatihi. Sungguhnya matahari dan bulan itu adalah bahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah tidak menutup cahaya matahari dan tidak menutup cahaya bulan disebabkan akan adanya seseorang yang lahir atau akan adanya seseorang yang wafat. Jadi hal itu dinafikan. Sehingga salah satu bentuk kesyirikan ketika seorang meramal nasib atau berusaha untuk mencari tahu apa yang akan menimpa dirinya di waktu yang akan datang dengan melihat pada ilmu perbintangan. Sehingga ini yang perlu kita ingatkan terutama kepada anak-anak kita, jangan sampai ikut-ikutan di dalam membuka ini bintangnya apa, dia lahir bintangnya apa, kemudian di situ akan disebutkan. Maka ini adalah ilmu yang haram untuk dipelajari. Dan ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang diharamkan untuk dipelajari sehingga kita menjauhinya. Jadi ada 3 tujuan dalam ayat ini disebutkan walaqad zayyana as-samaa dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang ini selain sebagai zina, dia adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami siapkan bagi mereka as-sa'ir, yaitu neraka sa'ir. Di dalam penjelasan ayat ini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan wala yunafi ikhbaruhu annahu zayyana as-samaa dunya bimasabih an yakuna katsirun minan nujum fawqa as-samawati as-sab'. Dan tidak menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan bahwa bintang ini sebagai hiasan terhadap langit dunia. Ini tidak menafikan bahwa ada banyak bintang-bintang lain yang tidak berada di langit dunia. Ada yang di lapis yang kedua atau lapis yang ketiga. Wa bidzalika tahzulu zina lis-sama'i dunya wa illam takun al-kawakib fiha. Tapi tetap terwujud langit ini terhiasi dengan bintang meskipun tidak berada di langit dunia, karena cahayanya bisa sampai ke langit dunia. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang kafir, as-sa'ir, neraka sa'ir. Dan ini ayat yang merupakan bagian dari ancaman yang pasti terwujud bagi orang-orang kafir. Dan meskipun ancaman ini tertuju kepada orang kafir, tapi sebagai orang beriman kita juga khawatir dan takut akan ancaman tersebut.
Karena ya di antara bentuk baiknya keimanan seseorang itu ketika ia takut jatuh dalam kekufuran. Ketika seseorang takut kepada kemunafikan, ketika seseorang takut kepada kesyirikan. Makanya tidak kita temukan dari para nabi, orang-orang saleh terdahulu yang merasa dirinya telah aman dari kesyirikan, merasa dirinya telah aman dari kemunafikan. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Rasulullah doa supaya terhindar dari kesyirikan. Para sahabat itu sangat takut kepada kemunafikan. Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, aku mendapati sekitar 30 orang sahabat Nabi semuanya takut kepada kemunafikan. Demikian pula kekufuran. Ya, di antara tanda baiknya keimanan seseorang ketika dia benci dan takut kepada kekufuran. Dan inilah yang selalu kita eksiskan di dalam hati kita. Ya, bagaimana selalu ada kekhawatiran akan kesyirikan sehingga kita berusaha untuk menjauhinya dan tidak mendekatinya. Demikian pula yang berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan kemunafikan. Artinya kita tidak meremehkan meskipun pada hal-hal yang mungkin terkadang dianggap sepele oleh kebanyakan orang. Tapi kalau itu sudah bersentuhan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran, bersentuhan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, atau bisa menjadi wasilah untuk kita terjerumus dalam kekufuran, dalam kesyirikan, maka kita berusaha menjauhinya sebagaimana kita diperintahkan untuk menjauhi wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan pada maksiat. Kalau Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, maka tentu kita jangan mendekati kesyirikan, lebih prioritas lagi untuk kita jauhi. Dan syaitan ketika ingin menjerumuskan manusia, syaitan tidak menjerumuskan sekaligus, tapi dengan khutuwat, dengan langkah-langkah, yaitu diajak mendekat dulu kepada keburukan tersebut. Pelan-pelan ketika manusia sudah tidak sadar, larut lalai di dalam kelalaiannya, akhirnya dia terjerumus di dalam keburukan yang diinginkan oleh syaitan. Jamaah rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.